Seruling sakti anak haram jadah. Kok baru dengar pula aku, Lep? Alat musik apa itu? Nggak tahu juga kami, Bang. Katanya jenis alat musik hirup ya Nyok ya. Iya, Bang. Tapi sudah kami hirup, kami isap, tiada bunyi juga, Bang. Yang ada kepala kami pusing, Bang. Iya, Bang. Alat musik hirup kayak apa pula bentuknya tuh? Coba kamu tunjukkannya. Iya, Bang. Nah, kayak gini, Bang. Astagfirullah. Kalau ini bukan seruling sakti anak haram jadah namanya, Lep. Ini suling jahanam ini. Oh, suling jahanam, Nyok. Salah nama kamu ini. Tapi kata mamanya, Bang, anak haram jadah, Bang. Dari mana kalian dapat benda nih? Dari kawanku, Bang. Kawan mana? Anak kampung sini apa anak kampung luar? Kampung luar, Bang. Tapi sekarang dia sudah pindah rumah, Bang. Sudah tiada di situ lagi ya, Nyok ya. Iya. Dan ternyata dia itu seorang intil polisi, Bang. Pindah rumah saja dijemput sama polisi. Ya dijemput lah. Itu bukan intel namanya. Itu narapidana namanya. Kok tahu Bang ini kalau pangkatnya narapidana ya, Nyok? Iya. Aduh, inilah yang namanya bodoh, tak terajar, pandai, tak terikuti kalian ini. Jatuhnya pauk kalian. Yang kalian pegang itu namanya bong. Itu alat untuk isap sabu-sabu tuh. Hah? Sabu-sabu rumahnya, Bang? Aduh. Kawan kau tuh pasti pemakai sekaligus pengedar sabu-sabu tuh. Sekarang ditangkap polisi dia, di penjara. Itu namanya narapidana. Jadi narapidana itu bukan pangkat itu, Bang? Ya bukanlah, Lep. Itu tahanan polisi namanya. Tahanan polisi, Nyok. Bukan pangkat. Kamu kata pangkat, bodoh sekali kamu ini, Nyok. Kata mamanya gitu, Bang. Nyok, di mana kau kenal dia? Baru kenal, Bang. Dia sering pakai itu, Bang. Katanya itu seruling sakti, Bang. Inilah yang mesti kita waspadai. Berhati-hati kita dalam memilih kawan. Kawan yang baik pasti akan mengajak kita kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau kawan yang buruk, pasti akan memberikan pengaruh dan dampak yang buruk juga untuk kita. Apalagi pengedar dan pemakai sabu ini. Awal-awal iya, dia menawarkan secara gratis. Tapi lama-kelamaan setelah kita kecanduan, kita akan mencarinya sampai ketemu. Dan dengan cara apapun asal kita mendapatkannya. Tapi kan kita tidak tahu kalau dia itu buruk atau baik, Bang. Ya dilihatlah dari hal apa yang dia lakukan, dari apa yang dia tawarkan kepada kita. Kalau baik, kita ikutin. Kalau buruk pasti akan kelihatan. Kata Rasulullah, sebaik-baik teman itu seperti berteman dengan tukang minyak wangi. Sekalipun kita tidak memakai dan membeli minyak wanginya, paling tidak kita sudah tercium wanginya. Dan seburuk-buruk pertemanan seperti kita berteman dengan pandai besi. Sekalipun kita tidak terkena apinya, tapi kita sudah terkena panasnya. Itulah pentingnya ikramul muslimin sebagai sifat sahabat Rasulullah yang keempat. Apa itu ikramul muslimin itu, Bang? Bergaul dengan muslim yang baik dan memuliakannya. Perbanyaklah berkumpul dan bergaul dengan ulama, ustadz. Insya Allah, sekalipun kita bukan ustadz, maka kita akan mendapatkan pengaruh baik dari mereka. Dan perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang berilmu. Maka dengan sendirinya kita akan menambah wawasan dan keilmuan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ini agama yang sempurna. Bahkan bagaimana kita bergaul kepada manusia, hablum minan nas, juga ada aturannya. Bergaul dengan sesama muslim dan memuliakan para ulama bukan berarti harus membenci orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Karena sejatinya Allah lah yang menciptakan perbedaan itu. Tidak ada satu manusia pun yang memilih dari mana dia dilahirkan, dari perut siapa dia dilahirkan. Kita ini termasuk orang-orang yang beruntung dan bersyukur karena kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah. Tapi ingat, kemuliaan kita bukan diukur dan ditakar dari status keagamaan kita, tapi dari akhlak dan perbuatan kita. Sebagai anak dan seorang muslim yang baik, kau mungkin akan membanggakan kedua orang tua yang melahirkanmu dan akan memuliakan agamamu. Tapi sebagai seorang muslim yang berakhlak buruk, justru kau akan menghancurkan agamamu sendiri. Bagaimana rupanya tanda-tanda muslim yang baik itu, Bang? Sahabat Rasulullah SAW juga pernah bertanya hal yang sama kepada Rasulullah. Dan Rasul menjawab,
Seorang muslim yang baik itu memiliki 3 ciri-ciri. Jika kau pandang wajahnya, maka akan mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau pandang perbuatannya, maka akan menyejukkan hatimu dan meningkatkan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kau dengar perkataannya, maka akan meningkatkan keilmuanmu dan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Pertama, jikalau jauh saling mendoakan, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Kalau dekat saling mengunjungi, dan jikalau bertemu saling ingat mengingatkan. Dan ada 3 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama, menutupi aibnya. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya sampai di yaumil kelak. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah lah yang akan membuka aibnya sendiri, sehingga dia akan merasa malu sekalipun ia berada di dalam rumahnya. Dan inilah penyakit terbesar bagi bangsa kita saat ini. Kita memandang rendah terhadap dosa fitnah dan ghibah. Setiap hari kita dipertontonkan oleh para elit politik yang saling menyerang, menuduh, menuding, membuka aib satu sesama lainnya untuk bermaksud mempermalukan saudaranya sendiri. Kita lalai bahwa tidak ada perbedaan antara dosa satu dengan dosa yang lainnya. Mereka lakukan setiap hari fitnah dan ghibah dengan alasan demokrasi dan agama. Mereka lupa bahwa Allah telah mempersatukan kita sebagai umat muslim seperti satu batang tubuh. Jikalau terbuka satu bagian aurat tubuhnya, maka merasa malulah seluruh diri kita. Tapi kau harus ingat, jika keburukan yang kau sampaikan itu salah, maka jatuhlah hukumnya itu fitnah. Tetapi jika keburukan yang kau sampaikan dan kau sebarkan itu benar, maka jatuhlah pada hukum ghibah. Dan serendah-rendah dosa ghibah 1 kali terhadap saudaramu, maka seperti kau berzina 10 kali terhadap ibu kandungmu. Na'udzubillahi min zalik. Maka jagalah lisanmu terhadap saudara-saudaramu. Yang kedua, tunaikanlah hak-hak saudaramu. Bantulah mereka yang membutuhkan uluran tanganmu. Bantulah mereka yang terkena musibah. Keluarkanlah zakat dan sedekahmu. Barang siapa yang menunaikan hak-hak saudaranya, maka Allah lah yang akan menjamin hak dan kebutuhan pada dirinya. Yang ketiga, maafkanlah kesalahan saudaramu. Sebesar apapun dosa dan kesalahan saudaramu terhadap Allah, maka mudah bagi Allah untuk mengampuninya jikalau dia datang kepada Allah dan memohon ampun. Tapi kesalahan dan dosa terhadap sesama manusia akan tetap tergantung dan akan dipertanggungjawabkan sampai di antara kita saling memaafkan.